pengen hasilin uang. Asik asik asik, jeli lihat peluang. Cantik cantik cantik, strategi dalam trading. Cerdik cerdik cerdik, saat profit semua. Balik balik balik, kerja masa. Hai traders, good day. Balik lagi di channel YouTube Ladang Saham yang tentunya bersama Ani dan Joni. Jadi kali ini kita akan menampilkan saham-saham yang naik secara signifikan saat live trade dan juga tentunya membandingkan dengan hasil bot para traders ladang saham untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Om John dari Ladang Saham. Seperti biasa di kesempatan hari ini kita akan membahas 10 saham yang sudah masuk di request analisa saham di grup Ladang Saham. Langsung saja tanpa basa-basi kita masuk untuk saham yang pertama. Untuk saham pertama yang di request adalah saham BOS. Secara teknikal kita lihat saham BOS saat ini masih belum kuat menembus resistnya di kisaran 70-an ya, 72. Kondisi saat ini berada di area konsolidasi yang cukup besar di 65 sampai 80. Jadi untuk kondisi seperti ini bagaimana? Sebaiknya yang belum punya bisa untuk tunggu buy on breakout di atas 72 atau buy on weakness kalian di 66 dengan disiplin stop loss. Jika harga turun menembus 65 bisa dibuang terlebih dahulu. Mungkin kenaikan untuk BOS terbatas maksimal hanya di 78. Jadi ketika harga sudah sampai di area tersebut bisa untuk taking profit terlebih dahulu. Namun untuk saat ini masih belum konfirmasi dia melanjutkan kenaikan ya. Jadi kalau saya sih lebih menyarankan untuk tunggu di atas 72 atau buy on weakness di kisaran 66. Berikutnya adalah saham Elsa. Saham Elsa salah satu saham komoditis yang 2 hari lalu mendapat sentimen kenaikan harga minyak karena adanya isu akan pecahnya perang dunia ketiga. Saat ini mengalami penurunan juga dikarenakan isunya ini Rusia menarik mundur pasukannya dari perbatasan Ukraina. Namun coba kita bahas secara teknikalnya. Secara teknikal untuk Elsa tidak kuat ya, bertahan di atas resistnya 300, dia kembali turun di bawah 300. Kemudian di sini ada supportnya di kisaran 280 dengan support terdekat di kisaran 290-an, 288 sampai 290. Jadi jika Bapak Ibu yang sudah punya bisa diperhatikan selama masih berada di atas MA5 yaitu di atas harga 288 masih ada peluang untuk dia rebound lagi naik untuk mencoba kembali menembus resistnya di kisaran 300. Namun jika dia tidak kuat dia akan turun kembali menuju ke supportnya di 280 dan patut diperhatikan jika harganya menembus turun 280 sebaiknya dibuang terlebih dahulu, dipasang stop loss di kisaran tersebut. Berikutnya saham AYLS. Untuk saham AYLS saat ini sedang menuju ke support selanjutnya 250 ya, dia mengalami penurunan. Setelah 2 hari sebelumnya dia tembus support di 300 dan sudah menembus MA60 nya, kini dia menuju di 250-an. Yang masih bertahan menghold saham ini, jadi begitu turun di bawah 250 sebaiknya dibuang terlebih dahulu. Jadi disiplin stop loss di sini ya. Untuk yang belum punya, jika memang ingin mencoba buy on weakness di kisaran 250, disiplin stop loss jika ternyata 250 ini tidak kuat menopang penurunan harga AYLS. Selanjutnya adalah saham KPIG. Saham KPIG salah satu saham MNC yang cukup ramai. Setelah di awal Februari beberapa saham MNC sedang naik berjamaah. Untuk saat ini bagaimana? Dia berhasil rebound dan sedang berada di atas resistnya dia yang terdekat di kisaran 108.
Target berikutnya adalah dia akan menuju ke 117 terlebih dahulu. Selanjutnya juga di sini kita sebelumnya juga udah pernah bahas, ada resist kuat di 140. Besar harapan besok dengan volume yang hari ini cukup kuat dan juga sempat naik mendekati 117. Semoga besok mengalami kenaikan kembali ya, dan bahkan bisa melanjutkan penguatannya setelah 2 hari kemarin koreksi. Mudah-mudahan merupakan koreksi wajar. Diharapkan dia bisa kuat di atas 140 untuk selanjutnya berada di area harga baru di 200-an. Jadi bagi yang sudah punya bisa di hold selama masih di atas 99, bisa di hold ya. Bagi yang belum punya, last call jika turun di 99 bisa untuk diambil. Berikutnya adalah Okas. Saham Okas saat ini mengalami penurunan dan masih downtrend ya, jadi sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Saat ini dia sedang berada di support terdalamnya. Jadi untuk saat ini Okas sebaiknya dihindari terlebih dahulu. Jangan masuk dahulu, bisa dilirik kembali jika harganya sudah settle di atas 70. Berikutnya saham Friend. Kita lihat apa yang terjadi dengan Friend. Saham Friend dia tembus support ya di bawah 85. Jadi ada kemungkinan besok dia masih akan melanjutkan penurunannya, mungkin yang terdalam hingga ke kisaran 77. Jadi yang sudah punya masih hold sebaiknya jika besok dia harganya menembus di kisaran 80 ke bawah dibuang terlebih dahulu ya. Jadi yang belum punya bagaimana, tunggu saja buy on weakness jika memang ingin di kisaran 77, namun disiplin stop loss jika harga tembus di bawah 77 langsung dibuang. Atau jika ingin lebih sabar, konfirmasi di atas 84 terlebih dahulu, itu namanya buy on breakout. Selanjutnya ada saham SDMU. Saham SDMU saat ini masih belum bergerak di area bawahnya dan masih downtrend. Saran saya sih jangan masuk dahulu, tunggu saja. Jika memang nanti besok harga menembus di kisaran 75 dan disertai volume yang cukup besar, boleh untuk spekulasi buy ya. Untuk saat ini belum ada tanda-tanda untuk masuk karena volumenya sangat kecil dan juga masih di bawah MA5. Selanjutnya ada saham CPRO. Saham CPRO kemarin sudah saya bahas. Saham CPRO ini oke, secara teknikal saja masih di atas 100 ya. Jadi untuk sementara merupakan kabar baik. Tapi disiplin stop loss saja, selama di bawah 100 sudah langsung dibuang ya. Kalau tembus di bawah 100 langsung buang. Karena saham CPRO, True, PTDU ini satu bandar. Ya, satu bandar yang memang tipikalnya dia hanya memancing retail masuk untuk dia jualan secara perlahan. Karena CPRO, True dan PTDU untuk beberapa saat ini sedang ada target dia harus menyelesaikan distribusi saham-sahamnya ke retail. Oke, selanjutnya ada saham True juga sama ya. Untuk True sebaiknya yang tidak punya jangan masuk, yang sudah punya disiplin aja stop loss jika harga turun di bawah 100 ya. Dan yang terakhir adalah saham MTWI. Saham MTWI saat ini sedang berada uji supportnya di kisaran 160. Saat ini 160 masih menjadikan support kuatnya ya.
kita bisa lihat beberapa hari 160 berhasil untuk mengangkat kembali harganya setelah berada di area seperti dekat 160. Jadi bagi yang sudah punya, diperhatikan jika sudah menembus di bawah 160 langsung dibuang, namun selama masih berada di atas 160 bisa di hold dengan harapan dia akan melakukan kenaikan terbatas di kisaran 180. Demikian Bapak Ibu sekalian analisa saham yang masuk dari grup Telegram Ladang Saham. Saya mohon maaf jika dari segi paparan saya banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.